Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bahwa hari ini kita dapat berkumpul dalam pembelajaran online kali ini. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya sedih banget ya bahwa kita tidak dapat berkumpul pembelajaran secara tatap muka langsung. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Dikarenakan hari ini tidak ada ketua kelas, maka dalam pembelajaran kali ini ibu sendiri yang akan memulai memimpin doa. Baik, kita mulai ya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, ibu mau ngasih tahu nih. Ibu berharap pada pembelajaran online kali ini bahwa kalian semua tidak sambil main HP atau WhatsAppan. Jadi ibu berharap bahwa pembelajaran online kali ini membuat kalian tetap fokus seperti pada saat pembelajaran langsung. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang pembelajaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, apa sih yang ada di benak kalian pada saat mendengar sumber daya alam Indonesia? Nah, sebelum Ibu memberi pertanyaan itu, Ibu akan memberitahu dulu manfaat dari kalian mempelajari sumber daya alam Indonesia. Manfaat bagi kalian dalam mempelajari sumber daya alam Indonesia itu adalah Ibu berharap bahwa kalian dapat mengetahui apa aja sih sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, lalu bagaimana cara agar tetap tidak habis, tidak rusak, seperti itu. Nah, sekarang menurut kalian apa itu sumber daya alam Indonesia? Mungkin kalian pasti berpikir, oh, sumber daya alam Indonesia tuh hutan, air sumber daya alam bukan, Bu? Ya, betul, itu juga sumber daya alam di Indonesia. Nah, kalian nanti bisa berdiskusi dengan melalui komen di YouTube. Kalian bisa tuh komen dan Ibu akan menjawab apa saja sumber daya alam Indonesia dan pertanyaan yang tidak mengerti. Nah, berikut ini adalah materi yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan sumber daya alam Indonesia. Disimak baik-baik ya. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati. Kedua adalah sumber daya alam daratan dan sumber daya alam hayati. Ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak akan habis. Potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Masyarakat memanfaatkan potensi tersebut dalam bentuk pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Oleh karena itu, Indonesia disebut negara agraris karena beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah curah hujan cukup tinggi, kedua adalah iklim yang cocok untuk pertanian, dan yang ketiga adalah kondisi tanah yang subur untuk pertanian. Potensi sumber daya alam berupa tanah, udara, dan tambang. Yang pertama adalah tanah. Tanah merupakan media yang menjadi tempat tubuh bagi tumbuhan serta menjadi fondasi bagi segala kehidupan di daratan. Tanah juga berfungsi sebagai pendukung vegetasi alam karena mengandung unsur hara dan mineral. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan dan ada dua jenis pelapukannya. Yang pertama adalah pelapukan mekanis, yaitu pelapukan yang disebabkan oleh unsur cuaca. Kedua adalah pelapukan kimiawi, yaitu pelapukan yang disebabkan oleh pengaruh atau organisme. Berikutnya adalah air. Air sangatlah penting bagi sirkulasi kehidupan makhluk
hidup, terutama manusia. Hampir seluruh aktivitasnya membutuhkan air, seperti mencuci baju, minum, dan juga mandi. Air mengalami sirkulasi air yang berubah menjadi awan melalui proses penguapan, lalu jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Ada air hujan yang jatuh ke permukaan, meresap ke dalam tanah, dan mengalir ke daerah yang lebih rendah melalui sungai, danau, rawa, kemudian bermuara di laut. Ada juga air yang meresap ke dalam tanah, akan tersimpan sebagai air tanah. Air tersebut akan mengalir ke sungai, danau, dan juga rawa. Berikutnya adalah tambang. Apa aja sih yang dihasilkan oleh tambang? Baik, akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi terbentuk dari hasil pengendapan mikroplankton yang terdapat di danau, rawa, teluk, ataupun lautan dangkal. Daerah penghasil minyak bumi meliputi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Cepu, Cilacap, Majalengka, Balikpapan, Maluku, Sorong, dan Delta Mahakam, Kalimantan Timur. Berikutnya adalah gas alam. Gas alam merupakan barang tambang yang pembentukannya sama seperti minyak bumi. Hanya saja bentuknya berupa gas alam, dapat pula menjadi bentuk cair yang disebut sebagai liquid natural gas atau LNG. Daerah penghasil gas alam adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Bontang Kalimantan Timur, Papua, dan Pulau Natuna. Berikutnya adalah batu bara. Batu bara adalah salah satu dari bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori tidak dapat diperbarui. Batu bara terbentuk dari hasil tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan mengendap selama jutaan tahun di dalam lapisan bumi. Daerah penghasil batu bara adalah Sauhalato Sumatera Barat, Tanjung Enim Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Samarinda di Kalimantan Timur, Pulau Sebeku di Kalimantan Selatan, Makassar, dan Papua. Perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan di habitatnya aslinya, seperti danau, sungai, dan laut. Sedangkan perikanan budidaya adalah usaha pembiakan ikan pada suatu tempat tertentu yang kemudian dipanen. Berikutnya adalah udara. Manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Tumbuhan membutuhkan udara untuk berfotosintesis. Udara berfungsi untuk melindungi kehidupan bumi dari sinar ultraviolet dan benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi. Atmosfer atau lapisan udara yang menyelimuti bumi mampu menyaring radiasi ultraviolet yang dapat mengganggu kehidupan bumi. Udara terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, udara dari uap air. Udara dari uap air berasal dari evaporasi hasil penguapan. Kedua adalah udara kering, terdiri dari nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Ketiga adalah udara aerosol. Itu maksudnya adalah benda-benda yang berukuran kecil yang melayang di udara. Aerosol dapat berupa partikel berbentuk garam, karbon, sulfat, dan nitrat. Berikutnya adalah pelestarian sumber daya alam Indonesia. Upaya pelestarian sumber daya alam Indonesia adalah yang pertama, pelestarian sumber daya tanah dan hutan. Dilakukan dengan reboisasi, terasering, dan tata guna lahan. Kedua adalah pelestarian sumber daya air dengan cara menyediakan daerah resapan air dan mengurangi pencemaran sungai dengan cara membersihkan dari tumpukan sampah lalu menyediakan tempat khusus untuk pembuangan limbah industri. Ketiga adalah pelestarian sumber daya udara dengan cara penanaman pohon dan penyaringan terhadap pembuangan gas di pabrik. Keempat adalah pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara membuat penangkaran hewan dan tumbuhan yang langka. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan.
Bagaimana anak-anak setelah Ibu jelaskan tentang materi? Apakah kalian semua sudah dapat menyimpulkan? Jika belum, Ibu akan menyimpulkan secara sederhana. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam dan dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kehidupan manusia. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati. Berdasarkan tempatnya dibagi menjadi sumber daya alam daratan dan sumber daya alam perairan. Sumber daya alam menurut kemungkinan pembaruannya dibagi menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak akan habis. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang materi sumber daya alam Indonesia, sekarang Ibu akan membuat soal evaluasi sesuai dengan materi tadi. Kan Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam, terus macam-macamnya sumber daya alam itu apa aja, lalu tentang bagaimana cara agar tidak musnah potensinya. Nah, setelah itu kalian mengerjakan tugas individu ini dikumpulkan maksimal jam 4 sore karena yang tidak mengumpulkan saya anggap alfa dan dikumpulkan melalui email yaitu email saya regitapuspita58@gmail.com. Nah, baik semuanya, Ibu mau berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Lalu Ibu kembali mengingatkan lagi, jangan lupa soal evaluasi yang telah Ibu berikan untuk dikerjakan oleh kalian nanti di rumah, karena batasnya itu hanya sampai pukul 4 sore. Nah, buat kalian yang masih kurang paham, itu caranya adalah dengan nanti bisa komen untuk berdiskusi di kolom YouTube, atau bisa juga dengan cara mengulang lagi video materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan pembelajaran online seperti ini dengan materi interaksi sosial. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.